Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke adik-adik, kita Laskar Kristus dulu nih. Ayo, Laskar Kristus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Mari kita lihat. Adik-adik, itu tadi yang harus kita persiapkan. Untuk mengawali ibadah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian meleleh dengan judul Hati yang Gembira Adalah Obat. Dengan apakah nih? Aku bahagia, bahagia. Adik-adik masih semangat? Masih, Kak. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul apakah Desta? Teman setia. Musik.
besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, ya teman setia. Berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Baik adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat beribadah pada minggu hari ini. Tuhan, bertolong berkati ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bilang amin. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Pioni, kita angkat satu pujian lagi. Apakah nih? Judulnya, Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari spiritual. Shalom teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan nama Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dengan lagu berikut. Janganlah jemu
Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Kak Esther harap kabar kalian semuanya selalu sehat dan luar biasa. Pasti sudah siap ya mengikuti ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih sayang ya, karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja secara online melalui channel YouTube Globe Kids. Itu baru anak Tuhan. Iya, terima kasih juga loh kepada orang tua yang selalu mengingatkan anaknya, bahkan mendampingi anaknya untuk beribadah setiap hari Minggu. Kalian adalah orang tua yang luar biasa. Dan Kak Esther juga mengucapkan terima kasih buat liturgos kita minggu ini. Ada Kak Desta dan Kak Hani, dan juga untuk pemandu persembahan ada Fioni. Ya, walaupun kalian sibuk, kalian tetap menomorsatukan yang namanya pelayanan. Untuk sementara, memang pelayanan ibadah sekolah minggu kita sudah 1 tahun lebih berjalan ini kita adakan secara online. Oke kakak-kakak, selamat melayani ya, tetap semangat walaupun di masa sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke adik-adik, pada kesempatan ini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat kalian yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Juli 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya adik-adik sudah bertambah dewasa. Ya, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan ya dalam setiap pergumulan hidup adik-adik. Selamat ulang tahun, jadi kebanggaan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau selalu mengingatkan kepada kalian bahwa kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Ya adik-adik ya. Jadi Kak Esther selalu mengingatkan untuk disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Apabila tidak terlalu penting, Kak Esther harap kalian tetap tetap diam di rumah saja. Jangan lupa kalau bepergian adik-adik menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Dan Kak Esther juga mengajak semua kita, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan kakak-kakak remaja untuk bergandengan tangan, untuk saling menopang doa supaya kondisi kita bisa dipulihkan. Artinya, apabila kondisi kita sudah kembali normal, kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Kita bisa beribadah di gereja, kita bisa belajar di sekolah, dan begitu banyak aktivitas lainnya bisa kita lakukan secara normal kembali. Tetap semangat di masa pandemi ini dan tetap kita saling menguatkan. Oh iya, tidak lupa juga nih, Kak Esther mau mengingatkan kepada kalian yang baru naik di kelas yang baru, baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Segera melaporkan diri kalian kepada guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing dan segera minta diundang untuk masuk ke dalam WhatsApp grupnya supaya kalian tidak ketinggalan apabila ada informasi-informasi terbaru dari kakak-kakak sekolah minggunya. Dan buat kalian yang sudah naik di kelas tengah dan kelas besar juga kakak-kakak remaja, kalian pada saat beribadah jangan lupa menyediakan yang namanya Alkitab, alat tulis ya, supaya apa yang menjadi catatan-catatan penting pada saat pemberitaan firman Tuhan bisa kalian baca di Alkitab dan bisa kalian catat di buku catatan kalian. Adik-adik, minggu ini tanggal 18 Juli 2021 kita merayakan yang namanya Hari Anak GKE. Jadi, di sini Kak Esther sebagai Ketua Seksi Pelayanan Jemaat GKE Bukit Tunggal mewakili semua guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Anak-anak GKE adalah Laskar Kristus yang kuat, yang selalu setia beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun di masa sulit sekalipun, anak-anak GKE selalu berpengharapan dan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Hidup anak-anak GKE selalu setia, selalu sehat, dan tetap semangat.
dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan untuk kita semua dalam minggu ini. Sekarang persiapkan diri adik-adik untuk beribadah di kelas masing-masing. Di kelas yang baru ya sayang ya, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Shalom adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memulai ibadah kita.
Tapi sebelum kita memulai ibadah kita dan berdoa, kita mau nyanyi satu pujian. Berikut pujiannya, musik. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, selamat, dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami ingin memulai ibadah kami dan kami juga ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dea. Nah, adik-adik tahu nggak apa gunanya tangan? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Tangan kita digunakan buat makan, buat menulis, buat belajar, buat masang baju, dan lain-lain adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik harus bersyukur karena sudah dikasih Tuhan tangan yang sehat, kaki yang sehat, dan badan yang sehat. Nah, adik-adik, nggak lama-lama nih, langsung aja kita mau mendengarkan cerita minggu ini. Nah, silahkan Kak. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semuanya masih sehat, masih semangat? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Iya, baik adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Nah, adik-adik, sekarang gilirannya Kak Ica yang akan bercerita buat adik-adik semua. Aduh, kakak kangen deh sama adik-adik semua. Kita lama gak bertemu langsung ya adik-adik. Nah, Kak Ica akan bercerita hari ini tentang seorang yang buta matanya adik-adik. Nah, kalau buta itu berarti tidak bisa melihat. Betul.
Kakak akan putarkan satu buah video buat adik-adik. Adik-adik dengarkan seperti biasa, dengarkan dengan baik supaya adik-adik bisa memahami jalan ceritanya. Baik adik-adik, begini ceritanya. Cerita kita minggu ini adik-adik, ceritanya ada seorang pengemis yang tidak bisa melihat atau buta matanya sejak lahir. Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang ke kotanya adik-adik. Tuhan Yesus dan para murid-muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Murid-muridnya Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus adik-adik. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri?" Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan padanya. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam adik-adik dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat lagi adik-adik. Lalu dengan senang hati dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Waduh, dia sangat senang adik-adik. Dan ketika dalam perjalanan pulang, orang itu bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Dia sangat senang. Dan akhirnya orang itu berlutut, menyembah, dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, adik-adik, cerita tadi yang menceritakan tentang Bapa yang buta, itu ada dalam Alkitab adik-adik. Itu diceritakan dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa baca di Alkitab. Cerita tadi tentang seorang bapa yang buta, tapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Demikian kita juga adik-adik. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan Yesus apapun masalah yang kita hadapi. Nah, adik-adik boleh mengambil dari Yohanes 9 ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-25. Di situ ceritakan orang-orang bertanya, apakah dia buta karena dia berdosa? Terus jawabnya orang buta tadi, aku tidak tahu. Tapi yang pasti, tadi aku buta, sekarang aku bisa melihat. Nah adik-adik, umpama itu bisa kita contohnya kalau kita tidak tahu apa-apa tentang cerita Tuhan Yesus. Tapi kalau adik-adik rajin bersekolah minggu, rajin dengarkan firman Tuhan, adik-adik akan menjadi tahu tentang Tuhan Yesus dan menumbuhkan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Demikian adik-adik cerita kita pada sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa adik-adik, kita sekarang masih masa pandemi yang kata orang-orang tua banyak coronanya adik-adik. Jadi adik-adik dalam masa pandemi ini jangan sering-sering keluar rumah ya, karena di luar rumah lagi banyak penyakit adik-adik. Adik-adik diam diri saja di dalam rumah ya. Kalau mama papanya jalan, gak usah ikut-ikut jalan. Soalnya banyak yang sakit ya. Baik adik-adik, demikian pesan dari kakak. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Adik-adik rajin sekolah minggu ya, walaupun kita jarang ketemu. Baik adik-adik, kakak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakaknya tadi? Seru nggak? Iya, pasti seru dong. Tapi sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita.
Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan dan berdoa, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Karena kita mau pengakuan iman rasuli. Oke, adik-adik berdiri dengan tegap ya. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Ikutin kata kakak ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sekarang, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Ayo, udah siap nggak? Oke, kalau sudah siap, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ikuti kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik,
Kembali lagi, kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu. Sekarang, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Selamat Hari Anak GKE. Dadah. Selamat Hari Anak GKE. Shalom, namaku Arsa. Aku bangga menjadi anak GKE. Semoga anak-anak GKE selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saya selalu ya. Dan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, shalom. Selamat Hari